Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Faidlah Naufar. Saya dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Fakultas Ilmu Kesehatan di S1 Keperawatan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pertemuan kali ini kita dapat membahas terkait dermatitis kontak. Untuk mengawali penjelasan kali ini, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dermatitis kontak dan penyebab dermatitis kontak. Selanjutnya gejala pada dermatitis kontak dan komplikasi, dan yang terakhir adalah pencegahan dan pengobatan seperti apa yang dilakukan. Nah, langsung saja. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian tentang dermatitis kontak itu sendiri. Mungkin banyak dari teman-teman semua belum memahami tentang apa dermatitis kontak itu sendiri. Nah, terkait dermatitis kontak sendiri adalah sebuah peradangan kulit yang ditandai dengan ruam kulit yang gatal dan kemerahan yang timbul akibat iritasi setelah terkena langsung kontak alergen oleh zat tertentu atau akibat reaksi alergi yang terdapat zat tertentu. Dermatitis kontak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu dermatitis kontak alergi dan dermatitis kontak iritan. Itu merupakan pengertian tentang dermatitis kontak secara simpel. Selanjutnya, untuk penyebab dermatitis kontak yaitu disebabkan oleh zat yang mengiritasi kulit atau memicu reaksi alergi. Nah, substansi bisa menjadi salah satu dari ribuan alergen atau iritasi yang diketahui. Beberapa zat dapat menyebabkan dermatitis kontak iritan maupun dermatitis kontak alergi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dermatitis kontak iritan. Dermatitis kontak iritan merupakan jenis yang paling umum. Untuk reaksi kulit non-alergi ini terjadi ketika suatu zat merusak lapisan pelindung luar kulit. Nah, untuk zat umumnya dapat mengiritasi kulit, yaitu seperti halnya yaitu zat pelarut, spiritus, pemutih deterjen, sampo, tanaman, pupuk maupun pestisida. Zat tersebut mungkin bisa menjadi indikator penyebab dermatitis kontak iritan, menyebabkan iritan. Nah, selanjutnya adalah terkait dermatitis kontak alergi. Dermatitis kontak alergi ini terjadi ketika zat yang sensitif atau alergen memicu reaksi sistem kekebalan tubuh di kulit, biasanya hanya mempengaruhi area yang bersentuhan dengan alergen dan bisa dipicu oleh sesuatu yang masuk ke tubuh, misalnya melalui makanan, zat perasa, obat-obatan, atau prosedur medis dan atau tindakan medis tersebut. Nah, untuk zat-zat alergi tersebut umumnya penyebab dermatitis kontak alergi, yaitu yang pertama adalah nikel. Nah, nikel juga digunakan dalam perhiasan, gesper, dan banyak barang lainnya. Yang selanjutnya ada obat-obatan seperti krim, antibiotik, dan antihistamin oral. Selanjutnya adalah formaldehida yang ada dalam pengawet, desinfektan maupun pada pakaian. Selanjutnya adalah produk perawatan pribadi juga dapat menyebabkan dermatitis kontak alergi, yaitu seperti
deodoran, sabun mandi, perawatan rambut, maupun kosmetik dan cat kuku. Nah, untuk anak-anak sendiri, anak-anak bisa mengembangkan dermatitis kontak ini dari paparan seperti pada popok, tisu bayi, maupun pada pakaiannya. Nah, itu merupakan penjelasan terkait dermatitis kotak alergi. Nah, yang selanjutnya adalah faktor risiko. Nah, yang selanjutnya adalah gejala pada dermatitis kotak alergi. Gejala yang ditimbulkan pada kotak alergi biasanya seperti kulit kering, kulit melepuh, kemerahan pada kulit, kulit tanpa gelap, kulit terasa perih, gatal yang cukup parah, dan sensitif terhadap cahaya matahari, dan yang terakhir adalah pembengkakan pada bagian mata, muka, atau selangkangan yang terkena kontak alergi tersebut. Nah, selanjutnya adalah gejala pada dermatitis kontak iritan, yaitu antara lain kulit melepuh, kulit pecah-pecah, bengkak, kulit terasa kencang, sariawan, maupun luka seperti terbakar dan bergerak. Untuk selanjutnya akan membahas terkait komplikasi dari dermatitis kontak alergi. Dermatitis kontak alergi diakibatkan antara lain infeksi kulit karena bakteri maupun jamur. Selanjutnya adalah neurodermatitis akibat terus-menerus menggaruk kulit dan kualitas hidup menurun karena gejala dermatitis kontak mengganggu pengidapnya untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya adalah pencegahan. Terkait pencegahan ini ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dermatitis kontak. Yang pertama, hindari iritasi dan alergen. Coba untuk mengidentifikasi dan menghindari zat yang mengiritasi kulit dan menyebabkan reaksi alergi. Jadi harus bisa mengidentifikasi dan menghindari zat-zat maupun benda ataupun yang lainnya yang dapat mengiritasi kulit. Maksudnya adalah jika sudah terkena kulit, maka cucilah tangan untuk menghilangkan sebagian besar zat yang penyebab ruam jika segera mencuci kulit setelah bersentuhan dengannya. Itu dengan menggunakan sabun yang lembut, bebas wangi, air hangat, dan bilas penuhnya pada bagian zat alergen tersebut. Nah, selanjutnya adalah menggunakan pakaian pelindung untuk menghindari zat-zat alergen jika aktivitasnya mungkin pada bagian-bagian zat-zat alergen. Yang selanjutnya adalah dapat mengoleskan krim atau gel pelindung kulit. Mungkin produk-produk ini dapat melindungi kulit yang sensitif selanjutnya adalah waspada saat di sekitar hewan peliharaan, karena alergen dari tanaman maupun lainnya dapat menempel pada hewan peliharaan dan kemudian menyebar kepada manusia. Nah, terkait dengan selanjutnya adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi dermatitis kontak. Antara lain yang pertama adalah menghindari paparan zat yang menjadi penyebab iritasi atau alergi di kulit. Selanjutnya adalah berhenti menggunakan produk yang mengandung zat pemicu iritasi atau alergi. Selanjutnya adalah menggunakan pelembab kulit yang anti alergen, dan bisa juga dengan mengompres area dermatitis kontak dengan kompres dingin, dan menghindari garukan
pada area kulit yang mengalami dermatitis tersebut. Mungkin yang sedikit itu yang bisa saya sampaikan terkait dermatitis kontak. Jika ada salah kata maupun kekurangan pada saya menyampaikan terkait dermatitis kontak, sekian dari saya. Nun wal fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.